tidak berarti di sisi Allah kecuali jika kita mengerjakannya zahirnya kita baik, begitu juga batiniahnya kita juga baik. Hingga pernah dikisahkan kalau tidak salah seorang ulama Hatim Al-Asam, ya, salah seorang murid datang kepada beliau ingin belajar tentang sholat, wudhu dan sholat yang beliau kerjakan. Ternyata beliau itu ada wudhu batin, ada wudhu zahir, ada sholat batin, ada sholat zahir. Di mana wudhu batin, di mana wudhu zahir? Wudhu batin itu, kata beliau, sebelum kita melaksanakan wudhu zahir. Wudhu zahir seperti kita, ya, kita ketahui urudul wudhu sitah, ya, niat, kemudian basuh wajah sampai kaki, ya, itu wudhu zahir. Adapun wudhu batin, sebelum kita melakukan wudhu zahir ini, hati harus kita hadirkan kepada Allah, bersihkan hati dari sifat riya, bertaubat kepada Allah, ya. Kemudian kita harus menganggap kita ini rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Imam Ali Zainal Abidin kalau sudah wudhu itu ihmarra wajhu, merah wajahnya, seperti orang akan menghadapi sesuatu yang dia anggap ini sesuatu yang menakutkan. Gimana merah, gemeter. Inilah bagaimana orang-orang soleh itu ketika mau sholat aja takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sholat, sebelum kita melaksanakan sholat zahir, kata Hatim Al-Asam rahimahullah, sholat zahir, rukuk, sujud, ya, tasyahud, terlebih dahulu kita melaksanakan ketika sholat harus ada sholat batin. Apa itu? Ketika aku bertakbir, maka aku arahkan wajahku ke kiblat dan seakan-akan Allah ada di hadapanku. Di sebelah kananku surga, di sebelah kiriku neraka, dan di belakangku seakan-akan ada malaikat Israil, malaikat maut yang akan mengambil ajalku, akan menjemput ajalku, dan aku meletakkan kedua kakiku ini seakan-akan aku berjalan di atas sirat, dan aku jadikan sholatku ini seakan-akan sholat yang terakhir sudah bagiku. Nah, inilah bagaimana orang-orang soleh itu, ya, ketika sholat pun ada sholat zahir dan ada sholat batin, sehingga benar-benar sholatnya itu surah, ya, hakikah zahirah wa batinah, benar-benar hakikat sholat secara zahirnya dan juga secara batinnya. Kata beliau Rasulullah, innamal musolli munajim rabbah, karena hakikat orang yang sholat itu dia sedang berhadapan langsung dengan Allah. Ya, as-salatu mi'rajul mu'min. Sampai dikatakan juga sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Paling dekatnya hamba kepada Allah dalam sholat. Idza qamal 'abdu ila shalah aqbalallahu ala wajhi. Sampai disebutkan dalam riwayat kalau sudah seorang hamba sholat, itu Allah menghadapkan zatnya menghadap kepada orang yang tersebut. Setiap Fatihah yang kita ucapkan, alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, Allah jawab. Kita berdialog dengan Allah. Lihat wahai malaikatku, hambaku telah memujiku. Terus setiap Fatihah ayat demi ayat yang kita baca, itu Allah jawab. Maka disinilah mari kita berusaha jadikan sholat kita ini, berusaha jangan hanya sekedar zahir saja, batin kita harus kita jaga, harus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di antara di sini ada sholat, jangan hanya kita fokus yang wajib, tapi perbanyak sholat sunnah. Ada sholat witir, ya, tentunya sampai dikatakan innallaha witrun yuhibbul witra, Allah itu ganjil, ya, senang kepada yang ganjil. Fa'utiru ya ahlal Quran. Sampai ada ba'dul ulama ila wujubiha, mewajibkan sholat witir. Dan jumlah rakaatnya itu paling banyak 11 rakaat. Paling sedikit wa aqallu ma yanbaghi ayaktasira alaihi 3 rakaat. Paling sedikit 3. Tapi khusus thalabul ilm, jadi disampaikan thalabul ilm ini jangan 3, pokoknya 1, ya. 11. Apalagi di bulan Ramadan witir harus 11, ya. Sehingga apa? Ij'alu akhir salatikum billaili witra. Kalau orang yang terbiasa dia sholat malam, maka afdolnya sholat witir itu ditutup di malam. Tapi kalau tidak biasa sholat malam, maka waman lam takun lahu ada fil qiyam fa fi'luha
ba'da sholatil isya aulalah. Kalau tidak biasa sholat malam, nah, maka setelah sholat isya dia kerjakan sholat witir. Begitu juga ada sholat duha ya. Paling afdalnya ada yang mengatakan 8 rakaat, ada 12 rakaat. Dan setiap persendian manusia itu 360 persendian nih ada sodakohnya. Dan kita dapat mensodakoi persendian kita ini hanya cukup ya. Kata beliau Rasulullah, wa yujzihi min dzalika kulli rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dapat memenuhi, mencukupi sodakoh terhadap persendian kita ini yang ada 360 persendian hanya cukup jenengan sholat 2 rakaat ya cukup itu. Makanya jenengan kok awak loro kabeh berarti boten pernah sholat duha nih. Tidak pernah disodakoi tubuhnya. Maka sodakoi tubuh ini ya perlu sodakoh ya supaya tidak sakit, tidak berat. Kemudian jenengan pekerja berat itu sholat duha ini itu dijogo. Akhirnya insya Allah diberi enteng, diberi sehat oleh Allah SWT. Kemudian itu juga disebutkan di sini yaitu sholat yang terpenting ini saya sampaikan dikit, yaitu dzalika bainal maghrib wal isya waqtaruha 20 rakaat. Ada sholat awabin ya kan? Itu dikatakan sampai 20 rakaat. Wa usatu hasib rakaat. Paling pertengahan 6 rakaat. Man shalla bainal isya'in 20 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat, ini kata para ulama sholatul awabin. Ini Allah bangun baginya istana di surga. Luar biasa ya. Wa qala alaihi salatu wasallam man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Siapa yang sholat setelah maghrib ya, jadi setelah maghrib ini yang diamalkan oleh guru kita Habib Umar itu ya, melaksanakan amalan sholat awabin ini ba'dal maghrib 2 rakaat. Sholat ba'diyatul maghrib, niat ba'diyah dan awabin, salam. Kemudian jenengan sholat lagi 4 rakaat 1 salam. Al-awabin, sholi sunnatal awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala Allah, 1 salam. Sehingga 6 dapat ba'diyahnya dan dapat sholat awabin. Siapa yang melaksanakan sholat awabin 6 rakaat la yatakallamu bainahunna bisu'in. Dengan sudah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib ya, sampai sholat awabin ini jenengan tidak diselingi dengan pembicaraan yang tidak baik, pembicaraan yang malayuni ya, yang tidak ada manfaatnya. Langsung sholat, jangan diselingi dengan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Udinna lahu bi ibadah itsnatai asyara sanah. Ini seperti jenengan ibadah dicatat oleh Allah selama 12 tahun. Yang luar biasa kan. Ya, begitu juga ada sholat di sini, yaitu kata beliau Rasulullah SAW, wa minas sunnah ihya ma bainal isya'in wa qad warada fi batni akhbar wa athar wa hasbuka min dzalika anna Ahmad abil Muhawari syawara shaykhahu Aba Sulaiman rahimahullahu taala fi ayyasuman nahar au yubi ma bainal isya'in. Ketika Syekh Ahmad bin Abi Al-Hawari dia bertanya kepada gurunya Aba Sulaiman rahimahullah, bagaimana saya ini, mana yang saya dahulukan, saya puasa di siang hari atau menghidupkan sholat awabin antara maghrib dan isya? Wa qala ijma' bainahuma, kata gurunya jadikan satu, kamu puasa kemudian buka puasa, setelah itu sempatkan untuk sholat awabin. Wa qala la astati li'anni mata suntu istaghaltu bil iftar fi hadzal waqt. Saya kalau pas puasa, saya puasa Senin Kamis sunnah ya, atau puasa Ramadan, saya sibuk dengan sholat maghrib, setelah itu sibuk dengan iftar, jadi tidak sempat saya untuk sholat awabin. Faqala lahu idza lam tastati an tajma'ahuma fada' siyamun nahar wa ahyi ma bainal isya'in. Kalau kamu tidak bisa menggabungkan, ya sudah, tinggalkan puasa, hidupkan sholat bainal isya'in ini ya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya' al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'un ba'da al-isya' kunna kamithlihinna
min Lailatul Qadar. Begitu juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap selesai sholat isya dari masjid pulang ke rumahnya, pasti beliau tidak pernah meninggalkan sholat berapa? 4 atau 6 rakaat. Nah ini kata para ulama, sholat sunnah mutlak, tidak salah, ini dari bebasan atau Muhammad Sohib, sunnah mutlak ya. 4 rakaat setelah isya, dia isya, kemudian beliau pulang. Sholatul hifid. Belum sholat sunnah mutlak, 4 rakaat. Masuk buat baca itu apa? Sajadah dan lain-lain. Baca isya. Ya. Nah, jadi itu Rasulullah sholat 4 rakaat atau 6, 1 salam. Ya, bebas suratnya. Tapi ada juga yang ijazah dari guru-guru kita, ada yang dibaca tiap 1 rakaat itu ya. Itu pahalanya seperti jenengan sholat di malam Lailatul Qadar. Ini kan luar biasa. Itu sahih ini. Ya, maka dari itu mari amalan-amalan yang sedikit mungkin yang tidak perlu kita mengeluarkan uang, dengan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak, hanya sholat awabin tadi sudah pahalanya seperti apa? Ibadah 12 tahun, luar biasa. Begitu juga dengan setelah ba'diyah isya masuk rumah dengan sholat 4 rakaat sunnah mutlak, sholli sunnatan arba' rakaatin ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu pahalanya seperti dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Luar biasa, kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Ternyata dengan sholat 4 rakaat kita seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga benar-benar memberikan makna dalam kehidupan kita, ibadah kita. Hadza minni wal afu minkum.